Gara-gara dikecam haram, sekarang mereka datang melawan. Di Jawa Timur, dentuman bukan sekadar musik, ia jadi bahasa. Sebuah komunitas kecil pencinta sound system di pojokan, dicap haram dan dibungkam. Tapi mereka tak diam. Mereka turun ke jalan, bukan membawa senjata, melainkan truk, lampu, dan semangat. Ada Wawan, teknisi tanpa panggung, Yuyun, penari yang berhenti menari, dan Pak Udin, saksi zaman yang mulai bicara. Apa yang mereka cari bukan sekadar legalitas, tapi pengakuan akan ruang untuk bersuara. Subscribe dan terus tonton, karena suara mereka mungkin adalah suara kita juga. Jangan lewatkan bagaimana satu komunitas bisa mengguncang satu kota tanpa kekerasan. Ketika mereka berdiri di atas truk dan lampu menyala, yang mereka lawan bukan hanya stigma, tapi diamnya dunia. Kamu siap dengar? Karena mereka tak akan berhenti berbicara. Langit kota Blitar masih gelap saat deretan truk modifikasi mulai memenuhi tepi jalan. Lampu strobo menyala acak di atas bak truk yang dihias layaknya panggung mini. Wawan berdiri di tengah barisan, HT di tangan, matanya tajam menatap ujung jalan. Angin pagi membawa bau asap knalpot dan parfum murah dari para pendemo. Beberapa warga mulai membuka jendela, mengintip dengan ragu dari dalam rumah. Yuyun menaiki truk dengan langkah mantap, tumit tinggi menghentak besi lantai panggung. Dia mengikat bando merahnya, lalu merapikan eyeliner yang sedikit luntur. Musik EDM mulai diputar dari speaker besar, menggetarkan kaca toko di seberang jalan. Sekelompok remaja laki-laki bersorak, mengangkat ponsel untuk merekam. Seorang ibu tua menggeleng pelan dari teras, menggenggam sapu di tangan. Pak Udin berjalan tertatih melintasi kerumunan, tongkatnya mengetuk aspal berulang. Ia berhenti di depan spanduk bertuliskan, "Sound horeg bukan haram." Memandang truk yang gemerlap dengan sorot mata penuh kenangan dan kekesalan. Seekor anjing jalanan melawang dari kejauhan, terpengaruh dentuman bas yang keras. Beberapa anak kecil menutup telinga sambil tertawa geli, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebuah mobil polisi berhenti perlahan di ujung jalan. Sirine padam, namun lampu berkedip. Dua petugas turun tanpa kata, hanya saling memberi isyarat tangan. Wawan menyipitkan mata, lalu menyentuh HT-nya dan memberi perintah lewat kode. Speaker langsung dimatikan, meninggalkan keheningan ganjil yang memotong suasana. Beberapa pedagang kaki lima menahan napas, cemas akan bentrok yang tak diinginkan. Yuyun turun dari truk, menyeka keringat dengan tisu yang sudah kusut. Dia berjalan mendekati Pak Udin dan memberinya sebotol air mineral. Pak Udin tak bercara, hanya menatap Yuyun lama, lalu mengangguk pelan. Wawan memperhatikan dari jauh, ekspresinya berubah menjadi lembut sesaat. Seorang bocah menunjuk ke arah drone yang mulai merekam dari atas, terpesona. Satu persatu truk dinyalakan kembali. Lampu LED berkedip cepat mengikuti irama remix. Yuyun kembali naik, kali ini menari perlahan diiringi beat yang kian kencang. Tepuk tangan dan sorakan menggelora dari para pendemo yang kini semakin ramai. Petugas masih berdiri diam, seperti menimbang antara tugas dan suasana. Dari balkon rumah 2 lantai, seorang bapak merekam diam-diam sambil tersenyum kecil. Wawan melangkah maju ke depan truk utama, mengangkat mikrofon portabelnya. Dengan suara mantap, dia berbicara ke arah kerumunan, bukan untuk marah, tapi menjelaskan. Tangan-tangannya bergerak pelan, menunjukkan gestur damai dan argumentasi.
Di belakangnya layar LED menampilkan video dokumentasi acara komunitas sebelumnya. Seorang wartawan lokal diam-diam menyalakan voice recorder dari balik tas lapangnya. Dua perempuan berpakaian kasual berdiri di sisi jalan, menunjuk dan saling berbisik. Satu di antaranya merekam video TikTok sambil menyebut nama komunitas mereka. Yuyun turun dari truk dan berjalan ke arah mereka, menawarkan gelang karet bertuliskan Freedom Sound. Mereka tertawa bersama, lalu berpose untuk selfie di depan spanduk. Dari kejauhan suara orang azan terdengar, menyelip halus di sela-sela dentuman bas. Pak Udin duduk di bangku kayu yang disediakan anak-anak Karang Taruna. Ia menerima secangkir teh hangat dari seorang pemuda berbaju komunitas. Di sekelilingnya beberapa warga lanjut usia mulai berdatangan, penasaran dengan suasana. Seorang bapak bersarung mengajak Pak Udin berdiskusi pelan-pelan. Senyum mulai muncul, suasana mulai berubah dari konflik menjadi dialog. Wawan menurunkan volume semua sound system, lalu mengangkat tangan ke udara. Yuyun berhenti menali dan duduk di pinggir truk, wajahnya serius. Kerumunan ikut diam, seperti menanti aba-aba tak tertulis. Sebuah suara dari pengeras kecil berbunyi. Kita bukan melawan, kita hanya ingin didengar. Tepuk tangan spontan pecah, bukan karena hiburan, tapi karena pengakuan. Pagi yang terik menyinari alun-alun kota yang mulai dipenuhi truk-truk berhenti berjajar rapi. Wawan berjalan memeriksa satu persatu sound system, memeriksa kabel dan konektor. Yuyun menyapu lantai truknya dengan sapu lidi kecil, memastikan tak ada serpihan kaca dari semalam. Sebuah tenda kecil dibangun di sisi kiri lapangan. Tertulis, Posko Suara Rakyat. Adnan tiba dengan tergesa, memberi isyarat ke arah HT-nya, lalu menunjuk ke arah barat. Bu Lurah Sri tiba dengan mobil dinas, keluar dengan langkah tenang diiring dua stafnya. Dia langsung mendekati Pak Udim yang tengah duduk dan menjabat tangannya hangat. Mereka berbicara pelan, namun serius, sambil sesekali menatap ke arah truk penuh lampu. Beberapa warga berkumpul di sekitar mereka, berusaha menangkap isi percakapan. Wawan berdiri tak jauh, menunggu aba-aba dengan wajah netral tapi tegang. Adnan berdiri di depan panggung darurat, mengatur pengeras suara portable. Dia memberi kode kepada seorang pemuda yang segera memutar lagu komunitas. Bas menggelegar, menimbulkan getaran ringan di aspal. Beberapa bayi menangis di pelukan ibunya. Yuyun segera naik, namun kali ini tanpa tarian, hanya berdiri dengan mikrofon di tangan. Suasana berubah sunyi ketika Yuyun berbicara, tapi mikrofonnya ternyata tidak berfungsi. Wawan cepat naik dan mengganti kabel mic dengan tangan gemetaran. Mereka saling tatap sejenak, dan Wawan hanya mengangguk sekali sebelum turun. Yuyun menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Kini terdengar jelas dan tenang. Dia cerita bagaimana mereka hanya ingin ruang untuk berekspresi, bukan melawan adat. Beberapa penonton mulai mengangguk, sebagian merekam dengan ponsel. Bu Lurah seberdiri dari bangkunya, lalu berjalan mendekati panggung tanpa menyela. Dia hanya mengangkat tangan dan berkata, "Saya dengar." Suara itu cukup untuk menghentikan semua gerakan, bahkan speaker sempat mati sesaat. Pak Udin menunduk dalam, matanya mulai basah, namun senyumnya muncul juga. Adnan terlihat bingung, lalu menjauh dan mulai berbicara lewat HT dengan nada tergesa. Tiba-tiba dari arah pasar terdengar suara lemparan botol dan teriakan kasar. Sekelompok orang tak dikenal mulai mendekat, membawa poster bertuliskan "Haram tetap haram". Wawan segera memanggil rekan-rekannya, memblokir jalan masuk dengan truk. Yuyun turun, mengambil selebaran dari tasnya, lalu membagikannya ke para penentang. Kericuhan nyaris terjadi, tapi Bu Lurah maju sendiri ke tengah jalan, menghadang dengan tubuhnya. Dengan suara tenang, Bu Lurah berbicara langsung ke pihak penantang. Dia menyebutkan tentang regulasi, ruang kreatif, dan hak kebudayaan lokal. Kerumunan mulai tenang, meskipun masih ada yang memelototi panggung. Wawan dan Adnan saling memandang, dan sama-sama menurunkan hati mereka. Yuyun tersenyum lega lalu kembali ke truk untuk duduk di sudut panggung. Hari mulai beranjak sore, matahari menyinari spanduk komunitas yang mulai lusuh. Anak-anak kecil mulai bermain kejar-kejaran di area parkir truk.
Beberapa remaja mulai mengatur lampu untuk pertunjukan malam nanti. Pak Udin duduk di kursi plastik sambil menonton semuanya dengan raut damai. Wawan berdiri di sampingnya, menawarkan air kelapa yang baru dibeli. Yuyun kemana berdandang dengan cepat mengenakan jaket denim dan topi komunitas. Dia tidak akan menari malam ini, tapi tetap tampil sebagai simbol perjuangan. Bu Lurah sudah kembali ke mobilnya, namun sempat menulis sesuatu di buku kecilnya. Adnan berdiri di sisi jalan, wajahnya berubah. Kini terlihat seperti memikirkan sesuatu. Dari kejauhan terdengar gamelan dari grup Karang Taruna yang ikut memeriahkan acara. Langit mulai gelap. Lampu-lampu truk dinyalakan satu persatu. Satu lagu komunitas dimainkan lagi, kali ini dalam versi akustik. Wawan dan Yuyun berdiri di tengah lapangan menyaksikan kerumunan yang kini tenang. Pak Ulin berdiri perlahan, menepuk pundak Wawan dan berkata lirih, cukup lewat gestur. Sebuah drone kembali terbang tinggi, menangkap semua itu dari atas langit malam yang baru saja tiba. Dita masuk dari gerbang belakang, membawa nasi bungkus dan teh botol. Wajahnya semangat. Dita duduk di samping Yuyun, bertanya dengan polos apakah dia bisa belajar jadi operator lighting. Yuyun tersenyum, lalu menunjuk ke kabel-kabel besar dan menyuruhnya menyambungkan. Langit malam berwarna ungu gelap, dengan bintang sedikit, udara lembab, tapi tidak hujan. Beberapa remaja lain datang membawa speaker portabel dan minuman ringan. Adnan terlihat mondar-mandir dengan HT, wajahnya gelisah. Rudi dan dua rekannya muncul dari kegelapan, berjalan pelan tapi penuh tekanan. Mereka tidak membawa senjata, tapi sikap mereka membuat semua orang berhenti bergerak. Wawan langsung berdiri, menutup laptop, dan berjalan pelan ke arah Rudi. Yuyun berdiri di depan Dita. Tubuhnya sedikit tegang, tapi tetap tenang. Pak Udin berjalan dengan tongkatnya, mengambil posisi di samping Wawan. Rudi berbicara keras, menertawakan komunitas sound horeg dan menyebutnya budaya sampah. Beberapa pemuda mulai memanas, tapi Wawan mengangkat tangan menahan mereka. Yuyun menatap Rudi tajam, lalu bicara singkat soal suara yang bisa jadi ekspresi, bukan dosa. Rudi tertawa lagi, meludah ke tanah, lalu menunjuk ke panggung. Kalau kalian laki, buktikan. Besok di alun-alun, katanya sambil berbalik pergi. Malam semakin larut, tapi tidak ada yang bisa tidur. Wawan, Yuyun, dan Dita berkumpul membahas cara tampil yang bisa menyentuh hati warga. Adnan datang dan duduk di dekat mereka. Kali ini tanpa HT dan tanpa banyak kata. Dia hanya berkata, kita harus buat yang bukan cuma dentum, tapi makna. Pak Udin menyulut rokok dan memejamkan mata, seperti sedang berdoa dalam diam. Keesokan paginya, terminal sepi ditinggal. Semua persiapan dipindah ke alun-alun. Yuyun berdiri di atas panggung sementara Dita membantu dari bawah. Truk-truk datang satu persatu, membawa alat, orang, dan semangat. Pak Udin datang dengan pick-up tua, berisi bangku dan bendera komunitas. Adnan berdiri di pinggir jalan, memberi isyarat kepada petugas keamanan yang mulai berdatangan. Jam 4 sore, warga mulai berdatangan. Bu Lurah hadir lagi. Kali ini duduk di antara penonton tanpa seragam dinas. Rudi dan gengnya juga hadir. Membawa banner kecil bertuliskan, "Sunyi adalah emas." Dita mengenakan jaket komunitas oversize, berdiri di belakang panggung sambil gemetar. Wawan menepuk pundaknya, lalu menyuruhnya tekan tombol lighting saat lagu masuk ref. Musik dimulai, bukan EDM, bukan house, tapi perpaduan gamelan digital dan suara ambient. Panggung berubah warna, dari ungu ke jingga, perlahan seperti senja di dalam suara. Yuyun berdiri sendirian di panggung, tidak menari, hanya berjalan pelan mengikuti irama. Warga terdiam, terpaku,
Bahkan anak kecil berhenti main. Rudu tidak tertawa kali ini. Hanya menatap kosong ke arah lampu yang menyala lembut. Dita tanpa sadar mulai menangis pelan di belakang panggung. Wawan menoleh dan melihatnya, lalu membiarkannya tetap di sana. Adnan merekam dengan HP-nya, bukan untuk konten, untuk disimpan sendiri. Ta'udin berdiri, lalu mulai menyanyikan syair lama tanpa mic. Suaranya serak tapi jernih. Satu persatu warga ikut bersenandung, menyatu dalam dentum yang bukan hanya bunyi. Saat lagu selesai, panggung gelap total. Lalu muncul satu sorot lampu ke arah bendera komunitas kecil yang digantung di truk. Yuyun dan Dita berdiri berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat. Wawan menatap ke arah Rudi lalu menganggut pelan. Rudi tidak menjawab apa-apa, tapi dia menunduk lalu pergi pelan tanpa suara. Pagi itu, terminal kosong kembali sunyi. Sisa banner dan botol minum berserakan di sudut-sudut lapangan. Yuyun duduk di tangga truk sendirian. Masih mengenakan jaket denim dari 2 malam lalu. Di tangannya, sebuah ponsel penuh notifikasi. Ratusan pesan, komentar, dan tanda tanya. Wajahnya sulit dibaca. Wawan datang membawa 2 gelas kopi saset panas. Ia duduk tanpa banyak kata, hanya mengamati. Dari kejauhan, Dita menyapu lapangan dengan sapu lidi panjang. Gerakannya pelan, namun pasti. Sementara itu, di warung kopi dekat perempatan, Pak Udin duduk bersama 4 pria sepuh. Mereka membahas aksi 2 malam lalu. Ada yang memuji, ada yang menyindir. Pak Udin hanya menyeruput kopi hitam, tak banyak bicara. Hingga salah satu dari mereka menunjuk ke televisi kecil di sudut warung. Cuplikan aksi sound horeg ditayangkan. Semua terdiam ketika wajah Yuyun muncul di layar. Berdiri tegar dengan lektin jingga mengelilinginya. Di balai desa, Bu Lurah memimpin rapat mendadak bersama perangkat desa dan tokoh agama. Suasana rapat tenang, meski beberapa wajah tampak cemas. Bu Lurah menunjukkan data. Ribuan orang menonton live stream aksi sound horeg. Seorang tokoh muda bertanya, "Apa ini sudah jadi budaya atau hanya tren musiman?" Dengan tenang, Bu Lurah menjawab, "Tergantung kita mau mendengarnya atau tidak." Di rumahnya, Wawan memeriksa rak alat. Kabel rusak, mixer gosong sebagian. Ia duduk lama mengamati, lalu mulai membongkar alat satu persatu. Adnan datang tanpa suara, hanya membawa solder dan rokok. Mereka mulai memperbaiki bersama. Tak ada musik, hanya suara cicak dan kipas angin tua yang berderit. Sementara itu, Yuyun mengantar Dita pulang dengan motor Beat pinjaman. Mereka menyusuri gang sempit. Di depan rumah Dita, beberapa tetangga duduk, menatap mereka datar. Yuyun menyapa, tak semua menjawab. Seorang ibu berkata pelan, "Anak sekolah kok ikut-ikutan joget lampu?" Dita menunduk, tapi Yuyun menatap balik dan menjawab, "Kami nggak joget, kami berdiri." Dita masuk ke rumah. Ayahnya, tukang becak tua, dia memegang helm yang tertempel stiker sound horeg. Tanpa berkata apa-apa, ia mencopot stiker itu dan menyimpannya ke dalam laci. Dita tidak menangis. Ia hanya membuka jendela kamarnya, menatap langit. Di luar, terdengar suara ayam dan anak-anak kecil bermain. Di pos ronda, beberapa pemuda komunitas menonton ulang rekaman aksi. Seseorang berseru, "Lihat tuh si Rudi, akhirnya diem juga." Yang lain tertawa. Tapi Wawan hanya diam, fokus pada satu segmen. Yuyun berdiri sendiri di panggung, tanpa musik, hanya cahaya dan sorot mata. Wawan pause video itu,
Pelan ia berkata, "Kita harus lanjut, bukan buat viral, tapi buat ruang." Di hari yang sama, Bu Lurah berdiri di depan gedung perpustakaan yang sudah lama tak dipakai. Ia membawa proposal tipis, ruang ekspresi anak muda, komunitas Saun Horeg. 2 staf bertanya, "Ibu yakin?" Ia hanya tersenyum, lalu menyerahkan dokumen itu. "Kalau bukan kita, siapa lagi yang kasih mereka panggung?" Yuyun berjalan sendiri ke pasar, tanpa make up mencolok, tanpa jaket pesta. Di kios alat tulis, ia membeli kertas warna dan spidol. Penjual bertanya, "Buat bikin banner lagi?" Yuyun tersenyum, "Bukan, buat ajak anak-anak bikin karya." Penjual ikut tersenyum, lalu memberikan tambahan spidol gratis. Menjelang senja, Wawan, Yuyun, Dita, dan Adnan berdiri di depan gedung perpustakaan tua itu. Pintunya terbuka perlahan. Debu beterbangan, lantai pecah, tapi ruangan luas dan kosong. Pak Udin datang belakangan, membawa kipas angin tua dan 1 sak semen. Di dinding, mereka menempel 1 tulisan besar. "Kita tidak diam." Lampu kecil menyala, bukan panggung megah, tapi suara mulai tumbuh lagi. Pagi yang dingin menyelimuti gedung perpustakaan lama yang kini berubah jadi ruang suara. Wawan menyapu lantai dengan sapu ijuk, sesekali memandangi conetan di tembok yang bertuliskan lirik-lirik lagu komunitas. Yuyun membawa termos teh dan roti goreng dalam plastik bening. Dita sudah duduk di pojokan, menulis sesuatu di buku gambar yang mulai penuh warna. Pak Udin menyalakan kipas angin tua, lalu tertawa ketika kipasnya tetap berderit. Bu Lurah berdiri di luar, menunggu staf dari Dinas Kebudayaan yang katanya akan datang hari itu. Adnan mengenakan baju polo dan celana kain, tampak canggung karena ini bukan kaos komunitas biasa. Warga mulai berdatangan, tidak untuk demo, tapi karena penasaran dengan hasil tempat ekspresi yang katanya bukan musola, bukan panggung. Beberapa ibu membawa anak kecil, duduk di tikar yang digelar Yuyun dan Dita. Wawan menyambut semua dengan senyum. Dingin tangannya, tapi hangat suaranya. Staf dinas datang dengan mobil plat merah, turun dengan clipboard dan kamera dokumentasi. Mereka keliling melihat-lihat ruangan. Tak mewah, tapi penuh energi. Salah satu staf tertarik pada satu lukisan dinding yang dibuat Dita, sorotan lampu panggung tanpa orang di dalamnya. Yuyun menjelaskan, itu panggung yang tetap menyala walau penontonnya hilang. Staf mencatat, tersenyum dan mengambil foto tanpa banyak kata. Di luar gedung, para pemuda mulai menyiapkan peralatan untuk acara malam hari, pentas suara pertama. Wawan memeriksa kabel-kabel, kali ini hati-hati karena tak ada backup alat lagi. Dita mengecat papan bertuliskan, "Jangan hanya mendengar, dengarkan." Adnan sibuk mengatur kursi plastik pinjaman dari Balai RW. Pak Udin membawa tap tua dan bilang, "Kalau semua gagal, ini masih bisa muter lagu dangdut." Menjelang maghrib, langit cerah tapi angin mulai kencang. Yuyun berdiri di tengah panggung mini sambil memegang kertas, tulisan tangannya sendiri. Warga mulai memenuhi kursi, bahkan beberapa berdiri di jalan. Bu Lurah duduk di depan, membawa bunga kecil di tangannya. Di panggung Dita sudah siap menekan tombol play. Pertunjukan dimulai bukan dengan lagu, tapi rekaman suara anak-anak menyebutkan apa itu suara. Dari speaker kecil terdengar suara-suara lugu. Suara itu teman, suara itu takut, suara itu ibu. Lampu panggung menyala perlahan, berganti warna seiring kalimat. Yuyun berdiri tegak, membaca puisi sederhana tentang malam, cahaya, dan harapan. Tak ada sorak, hanya diam yang dalam, yang bicara lebih keras dari musik. Wawan menyalakan musik dari laptop lama, karya kompilasi komunitas yang dibuat dari potongan demo, rekaman, suara alam. Gamelan digital, suara kereta, angin, anak tertawa, semuanya jadi satu aransemen tenang.
Pak Udin menambahkan suara suling dari tap tuanya, sinkron dengan ketukan lampu. Dita berdiri di sisi panggung membagikan selebaran kecil berisi tautan download musik mereka. Adnan merekam dengan tripod yang ia sewa sendiri untuk streaming malam itu. Seorang bapak tua berdiri dari bangku, lalu maju ke depan tanpa aba-aba. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang suara yang dulu ia takut keluarkan. Wawan menyalakan mic kecil dan menyorotinya. Tak ada yang menertawakan. Justru tepuk tangan mengalir setelahnya, pelan tapi penuh makna. Yuyun tersenyum, menatap langit, seolah berkata, akhirnya. Malam semakin larut, warga belum pulang. Anak-anak tidur di pangkuan orang tua. Suara ambien masih mengalun. Bu Lurah berdiri, lalu maju dan berkata, kalian bukan suara gaduh, kalian gema. Tepuk tangan mengiringi kalimat itu. Lalu semua berdiri, bukan untuk bubar, tapi untuk hormat. Wawan menunduk, tak bisa bicara. Tangannya hanya memegang mic. Erak. Di ujung malam, semua lampu dimatikan. Hanya satu suara tersisa. Ke arah papan kecil bertuliskan ruang suara terbuka untuk siapa saja. Yuyun mematikan sistem. Dita menyapu panggung. Pak Udin sadut terus duduk di kursi plastik. Adnan dan Wawan berdiri berdua di luar ruangan, memandang kota yang kembali sepi. Dan di balik kesunyian, gema suara mereka tak padam. Ia hanya berpindah ke hati yang sempat menolak. Tamat. Gimana teman-teman? Cerita sound horeg yang sedang viral kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar Mimin semangat bikin videonya. Semoga yang udah subscribe rezekinya tambah lancar ya. Sampai jumpa di video-video viral yang akan datang. Tetap stay di Pratama POV.